Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bersama channel mekanik di sini. Kali ini kita coba periksa ya, ada keluhan dari customer di mana motornya muncrat-muncrat ya. Di sini di bagian sebelah kanan, di bagian komponen radiator AC ada percikan atau cipratan tumpahan-tumpahan dari air radiator sepertinya ya. Tapi ini hanya sebatas tebakan awal saja. Ditakutkannya memang karena memang belum ada pembongkaran atau pengecekan secara detail. Jadi kita hanya menebak ini bagian dari radiator atau air radiator yang meluber ke sini atau muncrat ke sini. Nah, ini kita periksa. Ini kita coba cari sumber yang terjadi seperti ini ya, muncrat seperti ini. Biasanya sih kalau yang bentuknya hasilnya keringnya seperti ini biasanya dari air radiator. Dan juga sebelah sini ya komponen radiator yang paling memungkinkan untuk terjadinya kebocoran di sini. Nah, jadi 90% kita diagnosa ini ada kebocoran dari unit radiator atau air radiator. Tapi kita pastikan dulu untuk kebenarannya atau aktualnya dari mana ini ke sumber kebocoran atau dari mana muncratan dari kondisi seperti ini. Kita coba periksa. Ini kita serahkan ke teknisi kita supaya diperiksa secara detail dan kita selesaikan masalahnya. Oke, dilanjut ke pembongkaran. Untuk pemeriksaan bagian unit radiator atau air radiator atau radiator AC, teman-teman silahkan sediakan kunci 8 sok ya untuk melepas bagian covernya atau tutup air radiator atau tutup radiator AC-nya. Nah, teman-teman silahkan lepas baut pengikat yang ada di bagian cover sebelah kanan, cover air radiator AC sebelah kanan. Ini bautnya baut 10 tapi menggunakan dengan kunci 8 sok ya. Oke. Ini kayaknya sudah ada yang dirubah satu bautnya ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa melepas bagian dari cover radiator AC-nya. Nah, di sini kita periksa dulu dan kita lepas. Cara melepasnya tarik saja ke bagian depan, teman-teman silahkan. Dan hati-hati jangan sampai dipaksakan jika ada nyangkut. Nah, di sini teman-teman bisa kita saksikan ya. Ini ada selang untuk bagian ke cadangan ya. Kita lihat, kita periksa selang-selang terlebih dahulu ya, dan juga kita coba cek untuk airnya ya. Nah, seperti apa, nah, ini kita periksa dulu, takutnya memang ada kebocorannya dari selang. Ini selangnya ya. Takutnya ada getas. Nah, di sebelah sini kelihatan sudah ada kemunculan selang yang getas. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ke pastikan teman-teman. Nah, ini ternyata ada selang bocor. Ini selang ke bagian termostat AC kalau nggak salah ya, benar, ke bagian termo atau termostat lah. Tapi karena memang sekarang udah dirubah semuanya ya, jadi semuanya tergabung di sini ya, di bagian penapasan atau hisapan dari bagian termosensor atau termostat. Di sini selangnya ada pecah, teman-teman. Nah, jadi sudah dipastikan ya, teman-teman, adanya kebocoran atau muncratan atau tumpahan dari air radiator itu memang ada pecah selang ke bagian dari termostat ya. Oke. Kembali teman-teman ya, ini kita cari penyebabnya kenapa, dan ini belum kita rubah ya. Ternyata ini kejepit ya. Harusnya sih alurnya ke sini nih teman-teman. Harusnya ke sini nih. Nah, harusnya ada alur airnya, harusnya ke sini. Nah, ke sini. Terus juga yang bagian ini ke sini. Sini, ini alurnya tadi itu kejepit di sini teman-teman. Nah, ini patahnya atau istilahnya sobekannya itu disebabkan dari malah dari dudukannya ya, yang ini tidak posisinya tidak di tempatnya. Jadi
jadi seperti ini ya. Oke, penyebabnya itu kejepit dari bagian pendudukannya yang tidak presisi, tidak tepat posisinya, terus selangnya sobek yang ke bagian selang atau termostat AC ya. Sekarang itu namanya termostat AC, udah di sini. Termostatnya ada di luar satu set ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lepas untuk bagian selangnya ya. Ini yang kita lepas. Di sinilah terjadi kerusakannya. Sobek. Oke. Itu ya. Ini masalahnya ini. Nanti kita coba ganti untuk selangnya dengan selang yang baru, dan kita posisikan untuk selangnya sesuai dengan alur dan posisinya supaya selangnya tetap awet ya. Tapi ini memang kalaupun dari segi tekstur dan bahan memang sudah saatnya dilakukan pergantian. Motor sudah lama, usia pakai sudah lama, ini sudah saatnya untuk melakukan pergantian. Dan ini juga sudah ada perubahan tekstur, ini lebih mengembang di sini. Oke, ini karena memang batas usia pakai juga sudah memungkinkan untuk melakukan pergantian dari selang-selang ini. Oke, kita coba ganti saja untuk selangnya. Oke teman-teman, nah ini selang namanya tuh selang breather lah ya, untuk pernapasan yang ke bagian termostat AC. Ini alurnya teman-teman, alurnya itu untuk yang bagian dudukannya itu yang sebelah, yang sebelah sana, karena memang ada dua saluran. Untuk yang ini ke bagian dari cadangan ya, untuk yang sebelah sana ini ke bagian breather, atau breather ini ke bagian selang breather ini ke bagian termo AC. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ke bagian ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini bagian itu ya untuk pernapasan. Oke, kita pasang ya. Seperti itu cara pasangnya. Untuk lebih mudahnya teman-teman lepas dulu untuk bagian filter udaranya atau box filter udaranya. Teman-teman silahkan pasang ya. Oke, jangan lupa dikasih pengikat ya supaya tidak lepas. Kita alurnya ya kita paskan ke sini. Oke. Jadi lanjut ke pemasangan ke bagian alurnya ya. Silakan teman-teman dipasang seperti itu ya. Ini bagiannya udah dipaskan. Nah, itu masukin ke bagian yang di bagian radiator AC-nya. Oke, seperti itu. Dan perhatikan jangan sampai teman-teman sampai tertekuk ya. Resikonya untuk tertekuk nanti terlalu panas, suhu di sini panas, tidak ada pernapasan ke bagian dari air radiator. Resiko suhu panas berlebih di bagian engine ya. Jadi termostat tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya, yang harusnya tertutup dan terbuka. Dikhawatirkan ini terlalu ekstrim panasnya berlebih karena memang saluran ininya tertekuk atau tertutup, atau saluran breathernya tertutup. Oke teman-teman, itu saja informasi yang disampaikan dalam kesempatan kali ini terkait adanya kebocoran di bagian air radiator ya. Jadi selang-selang maksimal di atas 3 tahun itu wajib untuk dilakukan pergantian untuk bagian selang-selang, untuk supaya tidak ada kejadian seperti ini. Jadi perawatan diutamakan, harus benar-benar tetap kita
terjaga dan harus rutin melakukan perawatan atau pergantian spare part yang sudah waktunya untuk dilakukan pergantian. Akhir kata, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.